Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, terlebih dahulu kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Yang Maha Kuasa bahwasanya pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul pada tempat ini. Semoga Tuhan selalu mendampingi kita serta meridhoi apa yang kita laksanakan. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, sahabat, tabi'in sampai kepada kita semua. Semoga senantiasa mendapatkan syafaat yang lahir. Selamat datang kepada Bapak beserta Ibu pendamping yang telah sudi kiranya dapat berkunjung pada tempat kami yang ada di pelosok ini. Semoga dengan kedatangan Bapak beserta Ibu pendamping, Tuhan selalu melindunginya, begitu juga memberikan berkah kepada kita semua, serta menjadi wasilah untuk selalu kita bersilaturahmi antar sesama muslim, serta membawa perubahan ke arah yang lebih maju, terutama di dalam dunia pendidikan. Hadirin yang kami hormati, perlu disampaikan kepada Bapak Ibu guru serta anak-anak sekalian bahwa pada kesempatan pagi ini kebetulan guru kita, Bapak Kepala Sekolah kita, mengikuti kegiatan program pemerintah di dalam guru penggerak. Nah, maka dari itu pada kesempatan pagi ini merupakan pendampingan yang kedua dari Bapak Ibu pendamping guru penggerak. Nah, untuk itu mungkin nanti kita akan menyaksikan jalannya praktik dari guru penggerak yang akan didampingi oleh Bapak beserta Ibu pendamping. Namun sebelum itu perlu kita awali, selain dari pembukaan serta menyanjung Tuhan serta junjungan kita akan lanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan untuk hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya pembacaan puisi yang akan disampaikan oleh Kalista, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista. Saya dari SDN 2 Sukamani.
mentari di langit bumi pertiwi. Karya Dede Kuswanda Dewa. Hari berlalu menyusuri kerikil tajam di setiap sudut negeri, menapaki lintas waktu yang kian menepi. Demi tunas-tunas kecil tak henti berliterasi, menguntai asa di balik sang mentari di langit bumi pertiwi. Bulan menari dalam alunan sejarah bangsa di atas cakrawala. 77 tahun meniti setiap langkah para pendiri bangsa. Takkan lelah meski tetap tanpa upah, merangkai tunas-tunas kesuma. Takkan berhenti meski tanpa lembaran-lembaran rupiah. 1000 panutan kau berikan, 1000 julukan kau serukan, 1000 pujian kau ungkapkan. Bagimu, wahai mentari negeriku. Bagimu, wahai pahlawan ketunaanku. Bagimu, wahai lentera hidup bangsaku. Lihatlah begitu kokoh negeri ini dengan untaian ilmu. Lihatlah begitu megah naluri bangsa ini dengan senyuman kalamu untuk pengabdianmu, wahai sang mentari di langit bumi pertiwi. Kau torehkan prasasta indah bagi natas bangsa. Memanusiakan manusia. Karya Ucu Koswara Camat Junior. Kamu bukan batu, kadang kupikir tak bermutu, yang mungkin diukir untuk tujuan tertentu. Kamu pun bukan kayu, kadang kupikir akan rapuh, juga terpikir mudah dibentuk. Rasamu mungkin beku, belum patut bertingkah laku. Tujuanmu mungkin tak tertentu, kemana nanti terus harus tertuju. Pikirku dulu begitu. Sekarang ku yakin kamu itu emas, mungkin tertutup cadas, ataupun permata yang kasat mata. Kamu itu intan, mungkin masih lumpuran, ataupun berlian yang mungkin tertutup tanah sempalan. Kamu adalah manusia, mungkin belum menjadi manusia. Keharusanku menurutmu dengan laku teladan, memberikanmu pencerahan untuk harapan masa depan, membimbingmu dengan budi baik, menjadikanmu manusia madani. Harapanku, kamu bisa berdiri di atas kakimu, kamu bisa tegak di setiap zaman, kamu jadi pelita bagi dirimu, bagi dia, juga bagi mereka. Terima kasih kepada Ana Kalista yang telah membacakan puisi dari karya Bapak PB tadi. Begitu juga dari Pak Ucu, salah seorang guru penggeraknya di sini. Ini sepenuhnya saya persilakan kepada Bapak beserta Ibu pendamping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kudrat dan irodatnya
senantiasa kita bisa berkumpul, yang tentunya dalam skenario awal itu tidak di Sukamurni, karena pendampingan ke-1 itu ada di Sukamurni. Tapi ternyata Tuhan berkata lain, bahwa kita harus berjumpa dengan CGP yang sudah ditugaskan menjadi kepala sekolah. Artinya Mas Nadim itu sebelum memberikan sertifikat guru penggeraknya kepada Pak Ucu sudah duluan diangkat jadi kepala sekolah. Alhamdulillah ya. Salam dan salam semua curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan kepada kita sekalian sebagai umatnya yang taat terhadap ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Kepala, Ibu CGP, Bapak CGP juga, dan ibu-ibu yang ada di SD Negeri 2 Sukamurni, termasuk rekan saya yang ada di pendamping pengajar praktik ya, yang mungkin baru kali ini kita bareng ya. Mungkin juga nanti di pendampingan 3 akan bareng juga gitu, karena kita sampai bulan Juni itu pendampingan ke-6, dan setelah itu tidak ada pendampingan lagi. Tapi selesainya CGP bukan 6 bulan, ini kemungkinan 9 bulan. Alhamdulillah kata Pak Ucu. Namun sebelumnya tentunya saya juga ingin menampilkan nama saya siapa, meskipun di sana tercatat ya. Kebetulan saya memakai ini biar tidak aneh, biar sama dengan yang ada di gambar. Ya. Jadi nama saya ini Bu ya. Nah ini, kenapa saya sebut di sana ada nama panggilan dewa? Kebetulan itu puisi saya yang kemarin sudah dicetak antologinya Bu, sudah diedarkan di nasional. Saya sembahkan ketika Hari Guru kemarin kepada PB 1 di pusat bahwa puisi saya. Kebetulan di 2018 saya ini juara 1 nasional cipta puisi Bu, Forum Literasi Indonesia perwakilan Jawa Barat. Kebetulan Jawa Barat mendapat medali 2, satunya di Garut, saya perwakilan dari Garut Provinsi Jawa Barat, yang keduanya dari SMK Sukaraja, SMA Negeri Sukaraja Sukabumi. Juara 3-nya penulis profesional namanya Tri Utami dari SMA Negeri 1 Malang, Jawa Timur. Kemudian saya diundang lagi 2018. Biar nanti ini motivasi, karena bagaimanapun visi perubahan itu dimulai dari motivasi. 2018 November saya mendapat penghargaan sebagai pencipta penulis puisi Asia Tenggara. Waktu itu diberi penghargaannya oleh Pak Jokowi di TMII. Dari sana Pak Ucu ya, karena memang semangat terus Pak Ucu itu. Jadi bukan hanya di sini, di SD Sukamurni itu memang Pak Ucu itu mobilitasnya tinggi. Jadi ketika pertama saya ke sana, waktu itu adalah pertama saya pendampingan 1, ini melihat sosok Pak Ucu itu energi. Ya. Dibanding dengan guru-guru yang lain juga, ini ya pantas kalau beliau sekarang jadi kepala sekolah sebelum mendapat sertifikat guru penggerak. Kemudian juga mungkin kira-kira saya harus mengundurkan diri dengan sudah jadi kepala. Kayaknya mungkin itu pikiran yang ada di dalam Pak Ucu. Tapi ternyata Pak Ucu masih semangat, itu masih muda, usianya masih muda. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang visi dan prakarsa perubahan, generasi emas di tahun 45 itu misi secara nasional. Nah, kalau berbicara visi, SD Sukamurni ini memiliki tujuan untuk apa
5 tahun yang akan datang. 1 sampai 5 tahun. Artinya visi itu dibuat dalam jangka waktu yang panjang. Ada perubahan paradigma. Saya tadi potong di sana Pak. Visi yang ada sekuyunan gitu ya Pak Ucup. Mungkin nanti akan dibahas, mengkomparasi, membandingkan visi yang sudah ada, kemudian bagaimana visi berdasarkan prakarsa perubahan apa yang diinginkan oleh Kemendikbud. Ternyata sekarang ini bukan visi sekolah lagi, tapi visi yang berdampak pada siswa. Meskipun kendaraannya adalah sekolah. Mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid, kira-kira murid mau dibawa kemana? Itu kan ada lagunya kan Bu ya? Mau dibawa kemana? Mungkin anak yang sudah hafal ya. Kalau Bu Yaya itu sudah tahu, karena beliau penyanyi. Jadi ya. Sedikit dalam acara ini nanti sama Bu, saya dengan Bu Yaya. Acaranya ini kan sudah disetting seluruhnya. Ada pengelola tujuan diskusi, merumuskan kalimat perumpang dan melihat visi sekolah. Artinya visi sekolah yang sekarang cocok enggak untuk sekarang dan 5 tahun yang akan datang. Kemudian, oh ini Pak yang harus dirubah, kata Bapak Ibu, nanti akan ditampung, dijadikan bahan untuk perumusan visi sekolah ini. Yang berbasisnya adalah berbasis berdampak pada siswa. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, maka dibuat lagi nanti misinya. Kalau misi jangka pendek, kalau visi jangka panjang, misi kira-kira apa yang kita lakukan sekarang untuk mencapai itu. Ya. Kemudian programnya apa saja untuk mencapai visi dan misi tadi. Nah di sana ada 4 mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Pertanyaannya, kapan visi-misi dibuat oleh SD Sukabumi 2 yang sudah ada? Kapan? Kata Ibu, bukannya ada tiba-tiba nempel banner. Itu kan dia Bu ya? Karena Ibu juga dekat Allahnya Bu. Visi-misi kamu ayah di situ. Oh, terus ayah di mana? Gitu ya, ayah nanti terang-terang terus dicegah. Nah itu. Nah hari ini Ibu membuat visi-misi itu berdasarkan aspirasi. Karena biasanya Bu, di satu sekolah ini, kalau kita analisis ada kendala-kendala, ada yang disebut dengan kondusivitas sekolah. Ada sekolah yang kondusif, ada yang tinggal sekuyunan, tentunya ada yang sekuyunan. Artinya antara guru-guru, kepala sekolah, stakeholder yang ada di sekolah itu tidak ada jarak. Bahkan kadang-kadang ya di sekolah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak sekolah, Bapak komite, Bapak guru serta anak-anakku sekalian, siswa SDN Sukabumi 2, kita lanjutkan kembali sesi 2, diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan yang nanti akan dipandu oleh CIP, oleh Pak Ucup dan Ibu Naris. Untuk pertama, ya, panelis pertama nanti akan disampaikan oleh Pak Ucup tentang visi dan prakarsa perubahan seperti apa. Hasil dari ini tentunya itu akan dijadikan satu landasan dasar untuk penentuan visi yang berdampak kepada mereka. Untuk mengefektifkan itu kepada Pak Ucup, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad.
Ketua Komite beserta jajaran yang saya hormati, juga guru-guru SDN Sukamuli 2 yang saya hormati, serta perwakilan siswa yang saya banggakan. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada saat ini kita diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam rangka pendampingan program Guru Tunggal. Pada kesempatan lokal kaya ini, kebetulan saya yang pertama mudah-mudahan memberikan acara. Tidak lupa sholawat beserta salam, mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa sholawat beserta salam tersebut mudah-mudahan sampai kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, juga kita semua selaku umatnya yang selalu senantiasa berusaha mengikuti cakap beliau. Amin ya Allah. Hadirin yang berbahagia, langsung saja kepada materi. Tujuan dalam pertemuan lokal kaya ini yaitu mendiskusikan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini, kita akan mencoba untuk membedah mengenai visi dan prakasa perubahan di sekolah SD 2 Sukamuli. Sebelum menginjak kepada inti dari diskusi ini, mungkin sedikit ada gambaran mengenai pengertian visi, di mana visi tersebut merupakan gambaran besar tujuan utama dan cita-cita suatu perusahaan, instansi, pribadi atau organisasi di masa depan. Mungkin dalam skup untuk kita yaitu sebuah instansi, yaitu sekolah. Selain itu, visi juga bisa dikatakan rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bagaimana ciri visi yang baik? Ciri visi yang baik itu menyatakan cita-cita atau keinginan di masa depan singkat, jelas, fokus, realistis, dan sesuai dengan kompetensi organisasi. Pengertian visi yaitu bagaimana usaha-usaha atau langkah-langkah sebuah sekolah yang dilakukan untuk dapat mewujudkan cita-cita atau impian atau visi yang telah ditetapkan. Selanjutnya mengenai tujuan dari proses pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tadi telah disinggung oleh PP, yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak menerangkan lebih detail karena butuh waktu yang lama dan panjang seperti coki-cokinya. Kita lanjut saja kepada profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila tersebut terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan. Nah, dalam rangka untuk pembedahan visi ataupun prakasa perubahan, ada yang telah saya pelajari yaitu mengenai tahapan baja. Tahapan baja ini merupakan pendekatan manajemen perubahan yang diadaptasi dari pendekatan inquiry apresiatif. Saya juga tidak akan menerangkan secara terperinci mengenai tahapan baja satu persatu, tapi yang poin pentingnya yang pertama, tahapan baja dari huruf B yaitu buat pertanyaan, kemudian A-nya ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan mengatur eksekusi. Nah, untuk nanti dalam kelas diskusi kita akan
melengkapi kalimat-kalimat serupa dalam rangka mewujudkan visi yang akan kita jadikan sebagai visi hidup kita di masa depan. Jadi dalam proses tahapan baca kita langsung saja kepada poin yang ketiga, yaitu kalimat. Mungkin saya akan sebarkan dulu visioner ataupun catatan bagi bapak-bapak dan warga SDN 2 Sukabumi. Untuk sementara saya cukupkan dulu. Untuk yang kedua saya bicarakan kepada penulis. Untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta yang semuanya. Jadi untuk kita yang diimpikan nanti di masa yang akan datang, murid seperti apa yang kita inginkan? Di sana boleh kalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, silakan mengisikan. Kira-kira kalau sudah ingin seperti apa murid kita nanti di masa yang akan datang? Mungkin ada yang sudah memahami apa yang saya maksudkan. Bagaimana atau kita ingin seperti apa ya murid-murid kita nanti di masa yang akan datang? Mungkin dari bapak komite atau guru-guru yang mau untuk memberikan saran ataupun pendapat, mengungkapkan keinginan mengenai apa yang jadi keinginan kita, murid kita di masa yang akan datang. Apakah ingin menjadi seperti A, seperti B, atau menjadi karakter begini atau begitu. Silakan bapak-bapak ibu, ada yang sudah memberikan dengan. Oke, terima kasih. Silakan Bu untuk yang pertama. Langsung satu. Kenapa ya Pak? Langsung mana Bu, silakan apa yang Ibu impikan untuk murid-murid di masa yang akan datang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panginten bade bahasa ibu ini Pak Dewa sareng Neng ngaturkeun nuhun ka Bapak Ucu Andina terus masihab faktos sada acana dada sihapunten pinten kaleresan abdi panginten sebagai guru aya kahoyong pinten Pak Dewa dalam kalimat yang nomor 1 kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Menurut pendapat saya, maaf bahasanya campur Pak Dewa, ingin mengharapkan anak-anak didik kami menjadi anak yang cerdas, terampil, berwibawa dan berakhlak mulia. Itu keinginan pribadi saya sebagai guru di SDN 2 Sukabumi. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak, Ibu guru yang lainnya atau komite. Sebelumnya, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam menyampaikannya kurang berkenan di hati, terutama Bapak Dewa sareng Ning Yayang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siswa katanya Pak ada. Siswa ada. Sok. Untuk nomor 1, keinginan siswa beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ibu Ani. Ini Bapak komite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani dari SDN 2 Sukabumi. Saya memegang kelas 5. Mungkin saya akan menambahkan dari Ibu dan siswa barusan. Kita memimpikan murid yang bagaimana.
mungkin modal dasarnya murid yang berakhlakul karimah. Itu kunci dasar dalam sebuah pendidikan. Untuk apa pendidikan tinggi kalau akhlakul karimahnya di bawah atau jelek? Jadi sangat mendasar dalam segala, terutama di bidang pendidikan itu akhlakul karimah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dari bapak-bapak atau yang lain yang mau menambahkan. Pak Komite mengatakan pilih kumaha yang berarti Pak Komite. Siap. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan apresiasi atas kalimat tumpang yang pertama, juga anak-anak siswa SDN 2 Sukamurni. Dalam kalimat tumpang yang pertama, di sini kita memimpikan murid-murid yang cerdas, terampil, beriman, bertakwa. Mungkin kalau saya sebutkan berakhlak mulia, berakhlak karimah. Tapi kalau kita bisa disimpulkan untuk yang pertama, itu antara berakhlak mulia dengan berakhlak karimah itu satu pengertian yang baik. Jadi mungkin dapat disimpulkan saja, nanti kita apakah akan dikata ini intinya kata mungkin ya, karena ini persamaan makna. Jadi pada intinya kita akan memakai kata, karena dalam pembuatan misi nanti kita sesuai dengan ciri yang baik, yaitu mudah diingat, mungkin singkat, padat, dan mengandung visi ke depan. Apakah mungkin yang akan kita pakai nanti untuk yang pertama itu berakhlak mulia atau berakhlak karimah? Mungkin nanti kita bisa didiskusikan kembali. Selanjutnya mungkin kita menginjak yang kedua mengenai kepercayaan. Kita percaya bahwa murid adalah apa? Apakah kita memikirkan murid itu seolah seperti sebuah gelas yang tinggal mengisi, atau kita ibaratkan selembar kertas, atau itu adalah hidup yang bagaimana? Silakan bapak-bapak mungkin dari buku pikirkan. Kita apa yang kita percayai mengenai murid kita? Dapat dipahami mungkin bapak-bapak dan ibu maksud saya? Ya. Jadi kita pandangan kita kepada murid itu seperti apa? Kita percaya bahwa murid itu bagaimana? Apakah mungkin sekali lagi bahwa murid itu adalah hanya manusia biasa yang sudah mempunyai pikiran dewasa, atau mempunyai pikiran yang masih dalam rangka tahap berpikir, ataupun bisa membedakan A, B, atau mana yang benar mana yang salah. Nah, di sini kita akan menggali keinginan kita atau menggali kepercayaan kita. Siapa sih sebenarnya murid itu? Bagi kita, pandangan kita seperti apa? Ya, boleh Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh kalian menambahkan untuk visi yang kedua, yaitu mengenai murid. Menurut pendapat kami, murid adalah bagaikan kertas putih yang belum tertetesi tinta. Jadi mau bagaimanapun terserah tidak kita, mau dicetak jadi apa itu terserah kepada kita selaku pendidik. Jadi kitalah yang akan menentukan murid mau jadi apa, yaitu terserah kita. Bagaikan kertas putih yang belum tertetesi tinta sedikit pun itu. Jadi kitalah yang punya tugas untuk mengisi kertas itu, apakah mau dibagaimanakan, mau dibawa ke arah yang bagaimana, itulah menjadi tanggung jawab kita sebagai pendidik. Itu Pak, mungkin dari anak-anak, silakan anak-anak. Mengenai yang kedua,
Kita percaya bahwa murid adalah insan mulia yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Di sekolah kita mengutamakan apa gitu ya. Jadi maksudnya apa yang kita akan lakukan di sekolah ini. Mungkin kalimatnya saya merasakan agak sedikit terlalu luas gitu ya. Tapi mudah-mudahan apa yang Bapak-Bapak pikirkan tidak seperti dalam pikiran saya. Mungkin ada yang sudah berpikir apa yang harus dilaksanakan di sekolah. Di sekolah kita mengutamakan apa? Barangkali ada Bapak, Ibu ataupun komite yang mau memberikan saran atau pendapat mengenai kalimat rubah yang ketiga. Kepala Desantri, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai visi yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Mungkin yang kita ketahui semua bahwa di sekolah itu kita selalu menekankan untuk anak itu yang pertama kedisiplinan. Kedisiplinan mulai dari masuk sekolah sampai dengan mereka ketika berada di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Kedisiplinan apa yang harus diterapkan itu yang selalu kita tekankan kepada anak-anak, yang mulai dari hal-hal yang kecilnya menanamkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, yang dimana mulai dari kedisiplinan hal-hal yang kecil, insya Allah nantinya anak-anak didik pun akan terbiasa dengan membiasakan kedisiplinan ilmu untuk nanti dan kedepannya. Mungkin itu yang masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas buah pikirannya mengenai apa yang diutamakan di sekolah ini. Di dalam kalimat umpan, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dalam berbagai hal. Dan itu salah satu masukan dari salah satu guru di SDN 2. Mungkin ada yang mau menambahkan dari peserta diskusi yang lain. Boleh, silakan. Saya akan menambah sedikit yang tadi dari Ibu Santi. Di sekolah kita mengutamakan apa? Tadi yang pertama kedisiplinan. Ya, dari saya tambahannya itu yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai guru, tanggung jawab kita sebagai kepala sekolah atau semua warga sekolah. Yang diutamakan itu tanggung jawab. Kalau kita tidak didasari kedisiplinan, maka kalau sudah ada disiplin, maka akan timbul tanggung jawab kita. Maka di sekolah akan terjadilah kebersamaan, gotong royong, kekeluargaannya akan timbul. Itu tambahan dari saya. Dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor 3, di sekolah kita mengutamakan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun, yang berakhlak mulia. Terima kasih kepada salah satu siswa yang telah menyimakkan pikirannya mengenai kalimat utama yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan 5S. Jadi itu salah satu kebiasaan yang memang harus diterapkan serta berakhlak mulia. Mungkin ada tambahan dari peserta diskusi yang lain mengenai kalimat rupanya yang ketiga.
Kalau tidak, kita akan menuju saja ke kalimat tumpang yang keempat. Murid kita di sekolah sadar betul bahwa apa ya? Nah, itu yang menjadi pemikiran kita mengenai kesadaran. Jadi sadar bahwa apa? Jadi silakan saja pikirkan segala sesuatu hal yang menyangkut kesadaran kita terhadap sesuatu. Jadi kalau saya sebutkan berpikir saya seperti ini, seperti itu, nah, mungkin di segmen lain. Nah, saya akan menggali dulu apa yang dipikirkan oleh ibu mengenai murid kita di sekolah. Sadar betul bahwa bila ada yang menambahkan dari kalimat yang keempat. Kalau ada, saya persilakan. Sebelumnya mungkin saya telah menuliskan beberapa poin, ya. Tapi mungkin kalau tidak ada, saya akan coba mengajukan untuk kalimat tumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pentingnya menguasai iptek berlandaskan intak, juga pentingnya menguasai kecakapan hidup. Itu mungkin yang telah saya pikirkan. Nanti mungkin kita bisa kolaborasi antara hasil apa yang telah saya pikirkan dan pemikiran dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin ada masukan untuk kalimat tumpang yang keempat, atau menyetujui apa yang akan saya usulkan. Mungkin ada masukan dari anak-anak, Pak. Mungkin dari siswa silakan mengenai kalimat tumpang yang keempat. Jadi memang sejujurnya beliau lah yang harus memberikan pemikiran untuk anak-anak kita, ya. Apa yang mereka sadar? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa betapa pentingnya bimbingan dari seorang guru untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan tentram. Terima kasih. Untuk kalimat tumpang yang keempat, dari salah satu siswa menyadari bahwa pentingnya bimbingan guru untuk menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan tentram. Jadi memang betul mereka menginginkan. Jadi penting. Jadi ketika guru itu harus dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan tentram bagi mereka. Jadi saya terima kasih atas sebuah pikirannya. Mungkin ada dari peserta diskusi yang lain yang akan memberikan tanggapan ataupun sumbang saran mengenai kesadaran tentang murid kita di masa yang akan datang. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut saja ya ke kalimat tumpang yang selanjutnya. Kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Tapi di sini memang kalimatnya sangat luas, memungkinkan dari berbagai aspek bapak-bapak, ibu-ibu bisa memikirkan apa sih sebenarnya yang kita yakini untuk apa, warga kita warga di sekolah ini yakin untuk apa. Mungkin dari beberapa anak ada yang menambahkan, Ada Pak, yang meyakini untuk menjawab dari kalimat tumpang yang kelima. Ada Pak. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal yang nomor 5, bisa mengadakan perubahan yang dimulai dari hal-hal yang terkecil. Contohnya datang dan pulang sekolah tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, dan sebagainya. Terima kasih dari salah satu peserta diskusi, siswa laki-laki
dia meyakini kita sebagai warga sekolah ini yakin untuk bisa melakukan perubahan dari hal yang kecil. Saya sangat senang dengan ini karena perubahan besar itu tidak akan terjadi tanpa perubahan yang kecil. Jadi mereka mungkin telah memahami beberapa hal sehingga dapat memberikan sebuah kalimat yang sangat bagus. Jadi mereka juga meyakini ketika melakukan sebuah perubahan besar itu diawali dari perubahan yang kecil. Mungkin ada yang mau menambahkan kalimat yang selanjutnya dari kalimat kembang yang keempat. Kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Mungkin bapak-bapak ibu yang mau menambahkan? Tidak? Kalau tidak, mungkin kita lanjut dulu ke kalimat yang selanjutnya, yang terakhir. Kita dan warga sekolah paham bahwa apa? Ya. Silakan mungkin bapak-bapak ibu pikir mengenai kalimat yang terakhir. Kita dan warga sekolah paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan karakter itu sangat penting untuk kita lakukan kepada anak didik kita. Karena kalau anak yang sudah baik, insya Allah nanti murid-murid kita di masyarakat, dimanapun dia berada, pasti akan baik juga, gitu kan? Karena akhlak yang nomor satu, pasti ke depannya juga apapun yang mereka lakukan itu akan menjadi sukses, menjadi awal dari kesuksesan. Terima kasih atas apresiasi dalam menjelaskan atau menuangkan buah pikirannya terhadap kalimat-kalimat tentang yang akan menjadi ideal kita di masa akan datang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, juga anak-anak yang hadir pada saat ini, kalau kita melihat dari kalimat yang pertama, kalimat pokok yang pertama, hasil daripada pemikiran bapak-bapak ibu semua, nanti juga akan dimulai. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas, terampil, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia atau berakhlak berkarim. Mengenai kalimat rumput tersebut yang telah selesai, apakah bapak-bapak atau ibu menyetujui bahwa hal tersebut dapat menjadi PR kita di masa yang akan datang? Itu pertanyaannya. Apakah kalimat yang pertama pasal tersebut bisa disetujui? Mungkin nanti kita akan simpulkan ya mengenai hasil daripada mungkin bapak-bapak itu masih berpikir kemana arah kita dalam diskusi seperti ini. Yang kedua, kita percaya bahwa murid bagaikan kertas kosong belum terisi. Kemudian ada lagi yaitu insan mulia untuk mewujudkan peneruskan generasi di masa yang akan datang. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dalam berbagai hal. Kemudian ada lagi tanggung jawab semua warga sekolah. Kemudian ada 5S, juga berakhlak mulia. Kalimat tentang yang selanjutnya, murid kita di sekolah sadar betul bahwa pentingnya bimbingan guru untuk kenyamanan dan ketentraman. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa melakukan perubahan dari hal yang kecil. Kita dan warga di sekolah paham bahwa pendidikan karakter sangat penting. Itu mungkin masukan dari bapak-bapak ibu beserta diskusi. Sedangkan untuk mungkin kita kolaborasi dalam hal ini, saya pun mencoba untuk menambahkan atau kita bukan membandingkan, tetapi kita sebagai peserta diskusi sama-sama menginginkan hasil yang terbaik. Ini adalah cita-cita murid yang mungkin telah saya coba mengisi untuk dijadikan sebagai bahan dalam diskusi dengan bapak-bapak ibu-ibu. Nah,
Bapak-bapak dan ibu-ibu tadi sudah disebutkan bahwa kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, kemudian beriman, bertakwa, cerdas, dan sebagainya. Nah, kalimat perumpam ini akan kita akomodir menjadi sebuah motif harapan nanti di masa akan datang. Kemudian kita pun mempercayai bahwa murid adalah hasil dari bapak-bapak ibu, yaitu ada dari seorang guru yang menyatakan bahwa murid itu adalah bagaikan kertas kosong yang belum terisi. Jadi di sana mengibaratkan kita lah yang berhak untuk mencetak mau seperti apa. Tapi mungkin kita pun harus memahami bahwa dalam hal pembelajaran kali ini ataupun yang pernah kita pelajari, sebenarnya bahwa murid itu bukanlah kertas yang kosong, tapi di sana memang telah ada garis-garis ataupun watak-watak yang ada, tapi belum jelas. Jadi tidak kosong secara murni kosong, itu tidak ada satu hal ataupun bibit, ya. Tapi kita mempercayai bahwa murid itu sudah ada karakter bawaannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi maksudnya kodrat alam tersebut di mana mungkin secara geografis di mana dia tinggal. Kita ada di daerah pegunungan, tidak akan sama dengan di daerah yang di kota ataupun di pantai. Nah, jadi bagaimana kita nantinya untuk apakah mungkin kita menginginkan mempercayai bahwa murid tersebut kertas kosong? Kalau kita di pegunungan, apakah kita akan bisa mencetak menjadi seorang nelayan? Karena hal tersebut dikatakan bahwa itu adalah kertas yang kosong, itu menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran buat kita. Jadi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ketika kita pun mungkin sebagai orang tua paham juga bahwa dalam mendidik anak-anak kita tidak bisa menyamakan bagaimana pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang, permainan dulu dengan permainan sekarang, itu tidak sama. Jadi kita harus mungkin mempunyai pemikiran bahwa murid itu sudah mempunyai bakat-bakat atau potensi yang mungkin harus dikembangkan, harus diselaraskan. Kita hanya menuntunnya. Nah, untuk kesimpulannya, kita mempercayai bahwa murid adalah calon. Kalau calon itu sudah ada, tunas kan gitu. Calon generasi bangsa yang unggul, individu yang berbakat. Tapi kalau seperti dengan kertas kosong, itu apakah mempunyai bakat? Itu kosong kan tidak mempunyai sesuatu hal yang akan dikembangkan. Tapi kalau berbakat itu jelas mempunyai satu titik ataupun satu alur yang mungkin harus dikembangkan, harus dikuatkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Di sekolah kita mengutamakan sekolah yang nyaman, kita juga ada sama sebenarnya. Kemudian pendidikan juga pendidikan yang berbasis karakter. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pentingnya menguasai hijab berlandaskan intak. Pentingnya menguasai kecakapan. Kita, warga sekolah ini yakin untuk membentuk murid yang aktif, berkualitas, dan berprestasi. Dan mungkin pemikiran saya yang terakhir, kita dan warga sekolah paham bahwa pentingnya visi dan misi untuk kemajuan murid. Karena kita mungkin berjalan ataupun melaksanakan roda pendidikan di sekolah ini tanpa visi dan misi yang jelas, mau dibawa kemana, mau dibawa kemana arah tujuan pendidikan kita. Nah, ini mungkin belum final, tapi kita akan mencoba menggali lagi, membahas lagi, karena saya melihat dari hasil diskusi kita mungkin kurang efektif karena mungkin pemikiran-pemikiran kita masih belum berpola mau dibawa kemana pemikiran kita. Nah, ini yang pertama, kalau kita bandingkan dari yang tadi, kita memimpikan murid-murid yang cerdas, terampil, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia atau berakhlakul karimah. Nah, kalau saya simpulkan, bagaimana kalau misalkan kita memimpikan murid-murid yang seperti ini, religius,
Kalau religius itu berkaitan dengan agama, sama kan seperti yang tadi. Kemudian berakhlak, bukan akhlak yang jelek ya, tapi ini hanya sebatas kata-kata yang mungkin pada prinsipnya berakhlak maksudnya mempunyai akhlak yang baik. Jadi tidak berpanjang, tapi dengan kata berakhlak juga diharapkan itu sudah mewakili akhlak yang baik maksudnya. Kadang-kadang seperti orang seperti ini, oh si anu tidak berakhlak, bukan tidak berakhlak tapi akhlaknya tidak baik. Kalau kita berakhlak mungkin itu akhlak yang baik maksudnya. Selanjutnya kompeten, maksudnya mempunyai bakat ataupun potensi dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila seperti yang telah tadi saya bahas secara sekilas. Bagaimana Bapak-Bapak dan Ibu, apakah Bapak atau Ibu setuju dengan apakah yang pertama tadi hasil diskusi kita yang telah saya tuliskan, atau menyetujui apa yang telah saya simpulkan seperti nomor 1 ini adalah? Baik Pak, saya setuju dengan apa yang Bapak tuliskan karena nomor 1 itu untuk sudah mewakili dari semua apa yang kami harapkan tadi. Tuh, baik untuk nomor 1, untuk saya secara pribadi dan murid-murid sangat setuju dengan itu. Baik, terima kasih. Kalaupun nanti ada sesuatu hal yang mungkin masih menjadi kendala, kita bisa diskusikan kembali. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah calon generasi bangsa yang unggul, individu yang berbakat sesuai kodrat alam dan zamannya. Nah, kalau tadi di awal ada yang memberikan mengibaratkan kertas kosong, sehingga kita mau mencetak seperti apa atau mengisi dengan apa itu kebebasan kita. Tapi mungkin karena kita mempunyai pandangan yang berbeda, jelas mungkin karena kalau kertas kosong, tapi bukan artinya kita bukan artinya saya harus setuju ataupun langsung memutuskan bahwa hal tersebut hasil diskusi. Kita bisa masih berjalan mengenai pandangan kita tentang murid bagaikan kertas kosong. Jadi kalau menurut pandangan saya, bahwa murid itu adalah sesuatu yang mungkin telah mempunyai bakat atau bakat bawaan atau bisa sedikit kemampuan. Kita hanya perlu untuk mengarahkan agar mereka itu mempunyai bahagia. Tadi kan sudah ada bahagia dan selamat, gitu ya Pak. Jadi ketika siswa diberi kebahagiaan yang setinggi-tingginya di sekolah, jelas mereka akan merasakan ada istilahnya penghargaan bagi dirinya, dan mungkin agak percaya diri untuk bisa belajar dan menguatkan karakter ataupun sifat baiknya dari mereka. Kalau kertas kosong, jelas itu tidak ada apa-apa. Kata kita, kamu harus jadi ini, kamu harus bisa seperti itu. Nah, bagaimana kalau ada suatu statement, kalau kita mengatakan bahwa murid adalah kertas kosong, apakah di daerah pegunungan kita bisa mencetak untuk menjadi nelayan? Itu sesuatu hal yang sangat membingungkan. Nah, jadi kalau sekarang mungkin berpandangan bahwa murid tersebut sudah ada bawaannya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mungkin Pak, pandangan saya seperti itu. Jika mungkin Bapak ada masukan lain mengenai pandangan kepada murid, saya persilahkan. Baik Pak, Silakan. Mungkin kami juga ini tadi sedikit keliru, maaf ya Pak. Kalau maksud kami disangkanya bagaikan anak yang baru lahir. Kalau anak baru lahir yang memang bagaikan kertas yang kosong, mau dicetak mau jadi apapun itu terserah orang tuanya. Tapi kami pun sadar bahwa kalau murid itu memang sudah ada dasar dari awalnya, sudah ada madrasah pertamanya yang disampaikan oleh ibunya dan oleh bapaknya di keluarga. Memang sudah punya dasar utama, tinggal kita mau bagaimana memoles siswa tersebut atau murid tersebut agar dapat sesuai dengan arah yang diinginkannya di masa yang akan datang. Baik itu, maaf itu yang tadi tertukar, saya kira itu kalau bayi yang baru lahir memang dijadikan kertas yang masih putih, masih kosong. Mau dijadikan majusi, mau dijadikan nasoro itu terserah orang tuanya. Maaf itu masih tertukar yang tadi. Jadi kalau Bapak barusan menyampaikan tentang bahwa siswa itu sudah mempunyai dasar-dasar, itu kami cocok, memang sudah ada dasar dari awal, tinggal kita melanjutkan apa yang menjadi modal dasar siswa tersebut sehingga siswa tersebut dapat meraih apa yang seharusnya mereka raih, menjadi manusia yang sudah
betul-betul dimanusiakan oleh kita sebagai guru, ya, mengantarkan siswa ke arah yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari pemerintah sebelumnya. Mungkin sekarang kita kembali ke yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah calon generasi bangsa yang unggul, individu yang berbakat. Mungkin di sana juga bisa masuk dipotong. Mungkin sekarang disebutkan murid tersebut sudah mempunyai karakter sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Nah, maksudnya sudah sinkron antara Pak Sukma dengan apa yang jika pun mungkin Anda bapak-bapak bisa berdiskusi sesuai dengan apa yang telah saya bagikan, silakan kita masih terbuka untuk diskusi. Kita percaya bahwa murid adalah calon generasi bangsa yang unggul. Apakah mungkin bapak-bapak atau ibu mempercayai bahwa anak-anak kita adalah generasi bangsa yang unggul? Percaya sekali, sangat percaya kalau kita bisa memulesnya. Individu yang berbakat. Iya. Itu sesuai dengan kodrat alam dan harus saja kepada yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan meriadah dari beberapa siswa, sekolah yang aman, nyaman, Ya. kemudian tentram, Ya. juga mengutamakan pendidikan yang berbasis karakter. Nah, apakah ada yang sudah sesuai dengan apa yang telah saya tuliskan dari kesimpulan barusan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Setuju ya? Sebentar setuju? Setuju. Baik. Kemudian di sekolah kita sadar betul bahwa pentingnya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan iman dan takwa. Kemudian pentingnya menguasai kecakapan. Apakah ada yang mau diperbaiki atau setuju dengan kalimat tumpang tersebut yang kalau saya? Kalau untuk murid, Pak, belum sampai menguasai iptek, tapi mengantarkan murid, kita mengantarkan murid agar dapat menguasai iptek di masa yang akan datang. Kalau sekarang bagi murid belum menguasai iptek, Pak, baru sebagai dasarnya saja. Itu mungkin tambahan dari kami. Jadi kita mengantarkan siswa agar di masa yang akan datang dia bisa menguasai iptek itu. Terima kasih. Kemudian selanjutnya kita sebagai sekolah ini yakin kita punya untuk membentuk murid yang aktif, berkualitas dan berprestasi. Mungkin ada sanggahan dan ataupun tidak setuju atau tidak setuju dengan apa yang telah saya simpulkan. Kita lanjut saja. Kita dan warga sekolah paham bahwa pentingnya visi dan misi untuk kemajuan murid. Nah, kalau cita-cita untuk murid telah kita sepakati, mungkin nanti kita bisa lebih perdalam lagi atau lebih intens dalam menuliskan impian atau cita-cita kita. Nah, mungkin pertanyaan saya, pertanyaan saya, bagaimana dengan situasi atau keadaan kita saat ini? Realitas di lapangan seperti apa murid kita? Apakah memang mereka sudah terlihat bahwa mereka memang sudah beriman, bertakwa? Kemudian apakah murid kita itu sudah berprofilkan pada Pancasila? Apakah bakat-bakat yang tersembunyi sudah muncul, sudah terlihat? Kemudian sekolah kita apakah sudah nyaman? Kemudian yang dilakukan juga pendidikan apakah sudah berbasis karakter, apakah sudah siswa mempunyai kecakapan, kemudian apakah siswa kita sudah aktif dalam belajar, sudah berkualitas, sudah berprestasi, apakah hal tersebut sudah seperti itu atau masih beberapa hal yang harus kita lakukan? Ada apa? Mungkin saya persembahkan saja kepada Bapak Komite untuk melihat pandangan siswa kita, realitas kita sekarang ini. Bisa Pak Komite untuk memberikan tanggapan mengenai siswa kita sekarang seperti apa? Karena saya tidak tahu seperti apa keadaan di Sukabumi. Karena saya baru, mungkin Bapak Komite kebetulan dekat dengan sekolah mengetahui atau memahami
bagaimana situasi sebenarnya yang terjadi di sekolah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pandangan saya sebagai perwakilan dari orang tua murid, sebetulnya dasar-dasar udah ada, cuman tinggal memperbaiki karakter-karakter anak-anak dengan didasari dengan slogan-slogan yang tadi, tinggal melengkapi. Kalau lihat persenan, tinggal kalau mencapai visi dan misi yang barusan dibahas, ini baru 75% lah. Tinggal sedikit-sedikit memperbaiki ke yang tinggal 25% lagi. Kalau menurut itu pandangan dari saya. Terus sebenarnya murid itu tercapai dari masuknya ke sekolah itu, kan tujuan itu ke sekolah itu pasti mau belajar. Tapi sedikitnya yang saya pahami, yang lebih bagus, yang lebih cepat dan tertangkap dengan murid, diawali dengan kedisiplinan, terutama para guru semuanya gitu. Jadi diawali dengan cara kepribadian di sekolah, yang paling pas itu, yang paling cepat ditanggapi ke murid itu diawali dengan bapak ibu gurunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan Pak? Tidak usah pakai itu. Setelah menyimak apa yang disampaikan barusan tentang visi misi, begitu juga dengan Pak Komite menyampaikan seperti yang barusan sampaikan. Mungkin harapan kami mulai dari sekarang, untuk itu kita segera mengadakan perubahan yang tadinya masih ada kelemahan, kekurangan. Mulai dari sekarang, karena ada Bapak beserta Ibu guru penggerak, kita rubah dari hal-hal yang terkecil. Contohnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Komite barusan mengenai, dan tadi pun siswa menyampaikan diantaranya datang dan pulang tepat waktu. Itu berarti ya termasuk juga pada hal yang barusan. Jadi kita rubah dari sekarang, mulai dari hal-hal yang kecil yang tadinya belum kita perhatikan, sekarang mulai kita perhatikan agar generasi kita di masa yang akan datang bisa lebih baik daripada kita. Contohnya, salah satu contoh untuk siswa misalkan yang tadinya dari jajanan buang sampahnya sembarangan, kita latih siswa kita untuk membuang sampah pada tempatnya, bukan pada temannya, Pak Komite ya. Buang sampah pada tempatnya. Isi ayah buanglah sampah pada temannya sehingga sampahnya makin pabalatak gitu kan. Kemudian kalau kehadiran dan kepulangan, baik kita sebagai personalnya maupun siswa sebagai anak didiknya, kita mulai dari sekarang tepat waktu. Itu harapan, mungkin itu sedikit-sedikit. Karena begini juga, kami sebagai guru akan melihat sosok pemimpinnya, dan kami pun guru mungkin atau siswa akan merasa malu kalau datang ke sekolahnya misalnya tapi helaan ku kepala sekolah. Nah untuk itu, untuk kami guru pun akan melihat kalau yang lalu biarlah Pak Komite yang lalu ya. Nasi sudah menjadi bubur katanya, tidak mungkin jadi nasi lagi. Tapi kalau menurut saya, nasi sudah menjadi bubur, bisa akan lebih bermanfaat dan lebih nikmat apabila buburnya dikasih bumbu. Nah, dengan kedatangan Bapak Kepala Sekolah yang baru, yang sekarang mungkin yang tadinya kurang lezat, yang tadinya kurang bumbunya, sekarang kasihlah Bapak bumbu, kasihkan kelezatan. Biar kami mungkin anak didik, begitu juga guru, dapat melaksanakan kewajibannya dengan sebaik mungkin. Tolong juga kami mungkin oleh seorang manajernya, oleh bapaknya sebagai kepala sekolah, perhatikan juga kami
mungkin ya untuk siswa, untuk guru mungkin iya painten Pak salitna mah kadang-kadang aya hal anu kirang kaperhatoskeun anu ngabalukarkeun terbengkalaina dunia pendidikan. Begitu nya panginten mugi we ku perantawisan Bapak ditugaskeun ka ieu sakola kantenan sebagai guru penggerak, kepala sekolah penggerak, oge aya guru penggerak, mungkin panginten sing tiasa ngarobah karena nasib-nasibna terutama panginten kebutuhan hidupna. Nya ada panginten guru juga manusia, dan kadang-kadang peryogi heula gitu banyak. Tapi kita urang robi panginten tina hal-hal anu paling alit, tina hal-hal yang paling kecil kita rubah sedikit demi sedikit sok sanaos pribados sakedak deui di dieu. Harapan mah mudah-mudahan sakola ieu teh sing janten pieur kanggo sekolah-sekolah sanes, janten contoh kanggo sekolah-sekolah sanes. Nah, lah pengen ari harapan mah ageun keneh gitu. Tapi Pak, tambihan lah. Upami tadina guru pengen kirang kesejahteraan, mudah-mudahan aya jalan keluar saatos janten sekolah penggerak mah kesejahteraan aku meningkat. Kenuhun. Saya ucapkan terima kasih atas masukan, saran, dan segala curahan pendapat dari salah satu pendekar SD Sukabumi. Sekarang kita akan bandingkan mengenai visi misi yang telah ada di sekolah kita. Saya tidak tahu ini kapan dibuat, siapa yang membuat, siapa yang menulis, siapa yang mengesahkan. Saya tidak tahu. Di sini tertulis visi sekolah itu menciptakan sekolah yang kondusif. Jadi saya muridna ia menciptakan sekolahnya gitu. Nah sekarang kita membuat visi itu berdampak kepada murid, bukan kepada sekolah. Jadi meningkatkan mutu lulusan yang cerdas, terampil dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Mungkin slogannya tertulis di sana, ayeung teuteung gemah repah tur sarwina. Mungkin terangkan aja. Di dalam tata pun maaf mungkin tulisannya yang kurang tepat. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta diskusi, apakah realitas sekarang dengan visi yang ada itu apa yang impian yang kita cita-citakan di masa depan masih sesuai dengan visi misi sekarang di sekolah kita? Apakah masih sesuai? Mungkin ada perubahan ataupun perlu ditambahkan atau mungkin kita akan buat ulang yang baik. Baik Pak. Silakan Pak. Menurut pendapat saya, visi dan misi sekolah yang sudah lalu, pertama kalau kita lihat dari produknya saja dulu, dari ejaannya saja sudah jauh dari ejaan, sehingga pantas saja kalau siswa-siswanya uga ege dina macana da ayeum kedan mah pami ayeum mah peuyeum sampe dah bebisi pakai tos ngejar ari nulis peuyeum sampe jadi peuyeum sampe tah meuli ieu painten dina ningal dina visi sekolah oge ya dina ejaanna kanggo simkuring mah asa kirang bagus kumaha kitu untuk visi sekolah baik lebih baik sekarang kita adakan perubahan karena tidak sesuai dengan EYD kalau di dalam tata bahasa tuh mengenai huruf-hurufnya atau kata-katanya. Kemudian mengenai visi dan misi mungkin sebagiannya ada yang mewakili apa yang kita sampaikan. Produk ini sebetulnya jangankan Bapak kepala sekolah yang baru di sini, kami pun sebagai guru tidak tahu siapa yang membuat visi misi ini. Tahu-tahunya ada tinggal mayar bendahara kan. Nah untuk itu saya khususnya yang mungkin yang tertua di sini merasa bangga dan merasa bahagia pada kesempatan ini mengenai bedah visi misi dan kita akan membuat visi misi sekolah. Begitu juga Pak Komite dilibatkan, sedikitnya ada masukan, siswa dilibatkan. Untuk masa-masa yang lalu saya sudah lebih dari hampir 35 tahun kerja di sini, belum pernah membedah visi misi seperti ini. Belum pernah diajak untuk membuat visi misi. Nah, baru sekarang ini dengan adanya guru penggerak yang dibimbing oleh bapak beserta ibu pembimbing penguji praktek, alhamdulillah kami bisa
tercerahkan sedikit pemikiran kami. Kalau dulu ya tahu-taunya geus aya we napel Pak didinya visi misi teh teu terang gerak kumaha karena pantes panginten ngababayut wae panginten di dieu teh nya akantun we pantes. Tah mudah-mudahan bedah visi anu ayeuna visi misi nu ayeuna biasa membawa arah ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih baik, mencerdaskan siswa-siswanya menjadi siswa-siswa yang berguna di masa yang akan datang. Itu harapan kami. Rubah saja Pak, visi misinya rubah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu mungkin masukan dari saya. Dan alhamdulillah siswa pun kan sedikit-sedikit bisa memberikan masukan. Terima kasih atas saran, tapi sebelumnya belum kita bisa finalisasi, saya mungkin tanggapan-tanggapan dari peserta diskusi yang lain. Saya ulangi, isi sekolah yang telah ada sekarang itu menciptakan sekolah yang kondusif, meningkatkan mutu lulusan yang cerdas, terampil dan kapal berdasar, dengan slogannya tertulis ayo, tentrem, menghebat, bersaudara. Kemudian misinya itu langkah-langkah yang mungkin dilakukan untuk mencapai visi di atas, yaitu meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Esa, membimbing peserta didik luhur. Saya tidak tahu itu maksudnya seperti apa, maksudnya membimbing peserta didik luhur, kalau membimbing peserta didik sombong gitu, cerdas, terampil, mandiri, dan berdisiplin tinggi, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Mungkin maksudnya benar, tapi mungkin dalam tata bahasa kurang pas ya. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan inovasi, sehingga siswa dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Selanjutnya yang keempat, menciptakan insan yang berwawasan luas dan berkualitas, serta mampu mengenali potensi dirinya, sehingga dapat berkembang secara maksimal. Meningkatkan peran aktif masyarakat terhadap perkembangan pendidikan melalui wadah komite sekolah. Nah, ini adalah visi dan misi yang ada sebelumnya. Dan masukan dari salah satu peserta diskusi menginginkan adanya perubahan. Mungkin Bapak Komite, karena ini memang berkaitan dengan semua stakeholder ataupun pemangku kebijakan, selain dari kepala sekolah juga ada komite yang mungkin berperan dalam pelaksanaan atau penyusunan visi ini. Mungkin ada sedikit keinginan ataupun tambahan keinginan seperti apa yang diberikan oleh perwakilan dari orang tua. Apakah mungkin tawaran saya yang pertama, apakah tetap dipakai? Kemudian yang kedua, apakah ada perubahan mungkin sedikit-sedikit atau perubahan? Yang ketiga, mungkin alternatif terakhir kita mengubah secara total dengan catatan hal yang baik masih tetap kita cantumkan. Mungkin ada pandangan dari Bapak Komite, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk visi dan misi, emang kalau zamannya ini zamannya sih. Sekarang kan kita zaman teknologi lah. Kalau visi yang kemarin itu beda pandangan, beda arah, namanya juga ya ruang hidup dengan kemajuan zaman. Untuk sementara yang sekarang silakan sesuaikan dengan kondisi zaman yang sekarang dengan pola-pola, karena kan sekarang udah ada perubahan. Dulu mah nggak ada guru penggerak, nggak ada apa. Nah, sekarang kita bukannya memanfaatkan, beda kan perjuangannya guru penggerak itu gimana prosesnya, karena itu lebih akurat lagi. Saya sangat setuju visi dan misi ini ada ya rubah total lah gitu. Itu pandangan dari sini. Terima kasih saya ucapkan kedua perwakilan dari komite dan salah satu pendidik bahwa visi untuk SDN 2019 ini kita sudah total. Setuju semua? Apakah masih ada yang berangkat? Kalau setuju kita berubah, nah, kita sudah apa? Ada sedikit gabungan. Jadi kesimpulan sementara bahwa visi kita ubah secara total. Bagaimana renungan? Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita berdepan? Jelas tadi sudah ada jawaban bahwa
visi sekolah kita mungkin karena tadi kata kedua itu zaman internet mungkin beberapa waktu ke belakang dan juga mungkin tidak tahu seperti apa kronologis pembuatannya, tahun berapa, siapa yang membuat, ide dari siapa. Nah, kesimpulannya bahwa visi yang ada segera diubah dengan visi yang akan kita buat nanti. Nah, untuk membuat visi-visi yang kita harapkan di masa akan datang, kita kembali kepada apa yang menjadi impian kita untuk murid-murid di masa yang akan datang. Itu telah kita simpulkan dari kalimat tumpang yang telah disepakati bersama. Di sini kalau kita berpikir mengenai perubahan visi, berarti harus kita melihat hasil daripada diskusi tentang kalimat tumpang yang silakan bapak-bapak mungkin memikirkan mengenai visi yang akan kita buat untuk sekolah. Ini yang kita inginkan. Siswanya religius, berakhlak mulia, kompeten, berkarakter sesuai profil pelajaran Pancasila. Kemudian yang kedua, saya bahas 3 dan seterusnya. Nah, dari keinginan atau cita-cita untuk murid kita masa depan nanti, kita akan buat sebuah kata ataupun sebuah kalimat yang mudah diingat, kemudian fokus kepada tujuan, singkat dan dapat dipahami. Kira-kira apa? Mungkin kalau bahasa, kalau kalimat mau seperti apa untuk visi perubahan di SD 2 Sukamulya? Silakan. Terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, karakter, mandiri, cerdas, dan bersikap nasionalisme. Oh, maksudnya sudah terbentuk semua yang ada di profil pelajaran Pancasila. Mohon ulangi Bu. Apa? Terwujudnya siswa yang berakhlak mulia. Terwujudnya siswa yang berakhlak mulia. Yang berakhlak mulia. Berkarakter. Mandiri. Cerdas. Dan bersikap nasionalis. Baik, terima kasih atas sarannya. Tapi mungkin ada saran-saran lain dari Bapak atau Ibu. Bagaimana Pak kalau Silakan Bu. masukannya cuma tergantung masukan saya ini untuk visi bagaimana kalau misalnya menciptakan peserta didik yang religius, berakhlak mulia dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila yang tadi sudah dibahas oleh Bapak, karena profil pelajar Pancasila ini sudah mencakup 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif itu. Jadi mencakup kalau profil kalau disebutkan satu persatu itu bilangnya sulit untuk dipahami. Kalau ini sudah mencakup profil pelajaran Pancasila itu mencakup di 6 dimensi yang tadi 6 karakter. Baik, terima kasih. Jadi kalimatnya untuk kalimat visinya menciptakan peserta didik atau murid yang religius, berakhlak mulia, kompetisi, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia, berkarakter dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Ada lagi yang lain mungkin saran dari peserta yang lain? Ada 2. Yang pertama, sini wujudnya siswa yang berakhlak mulia, berkarakter, mandiri, cerdas, dan bersikap nasionalisme. Kemudian
Saran yang kedua, menciptakan peserta didik yang religius, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan profil pada Pancasila. Nah, mungkin kita kembali lagi kepada kalimat visi. Kalau ini tertulis mungkin agak lumayan panjang, ya. Iya. Tapi coba kita mungkin menggali kepada hal-hal yang Lebih ada spesifik. sedikit mungkin maksudnya mudah diingat, tapi jawabannya mencakup semua. Coba mungkin kita berpikir kemana kita akan membuat dengan sesuai apa yang menjadi impian kita seperti yang tadi. Ini impian kita ya, kita memimpikan murid yang religius, berakhlak mulia, itu kan sudah kepada hampir semua mencakup. Tapi ketika kita dituliskan, kita perlu membaca buku yang lama. Ya. Ya, karena kalau televisi itu singkat, padahal lebih jelas dan mengerti, nggak diingat. Begini saja Pak, karena Bapak adalah sebagai guru putra, Bu Nelly sebagai guru putra, mungkin sudah menemukan mana yang lebih tepat untuk ini sebelum kami memberikan hal-hal yang lain. Mungkin kalau dari kami karena belum punya pengalaman dari pembelajaran yang itu, mungkin akan seperti itu. Mungkin Bapak punya yang lebih spesifik untuk itu. Coba. Kalau ada Pancasila kan adanya penggerak. Baik. Atau kalau boleh mungkin saran dari Bapak atau Ibu Pembimbing. Kalau memang sedikit bingung kalau melihat mencari kata-kata yang memang satu hal yang bermakna bisa dijadikan akronim dan dapat mengcover semua keinginan yang menjadikan kita di masa depan. Nah, mungkin beberapa saat mencoba untuk membuat hal tersebut, di mana saya telah mencoba untuk ini seperti barang dagangan saya. Iya. Ketika mungkin diterima kita akan jadikan, tapi kalau kita prinsipnya saja hasilnya nanti. Nah ini terwujudnya mungkin saya salah menulis siswa terwujudnya gen hebat. Maksudnya gen itu generasi. Itu adalah generasi yang unggul, berkarakter. Hebat kan? Itu yang pertama, hal yang pertama hidup mandiri dalam arti tidak mengandalkan orang lain. Jadi saya menginginkan mungkin ini sebatas keinginan saya dulu. Ya. Mungkin apakah kalau kita sepakat kita bisa jadikan dipatenkan, kalau tidak kita bisa pakai balik. Hidup mandiri dalam arti tidak mengandalkan orang lain. Jadi siswa yang kita inginkan nanti di masa depan dia bisa mandiri dengan kakinya sendiri, tidak mengandalkan kepada orang lain. Kemudian efektif dalam berpikir dan bertindak. Tidak berpikir terlalu jauh ataupun banyak. Tidak menggunakan waktu yang lama dalam berpikir, sehingga dapat efisien, efektif dalam berpikir. Kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa serta berakhlak mulia. Itu mengcover keinginan kita untuk tujuan atau visi kolaborasi di sekolah, di masyarakat, aktif mencari berbagai pengetahuan serta yang terakhir terampil berkreasi dengan memanfaatkan teknologi. Mungkin ini hanya sebatas hasil pemikiran saya mengenai visi sekolah yang akan kita putuskan. Nah, mungkin ada saran ataupun pendapat dari bapak-bapak dan ibu-ibu, silakan, saya akan terima dan kita diskusikan kembali. Ya, saya Pak. Silakan Pak. Setelah melihat ini, Pak jangan dulu di itu. Nah, tolong. Setelah melihat ini, memang kalau kita lihat ini dapat mewakili dari semua, tapi ada kekurangan sedikit. Ini mohon untuk yang ketiga, maaf Pak, nggak begitu kelihatan ya. Yang tiga ya, diperbesar yang ketiga Pak. Nah, itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ini menurut saya beriman dan bertakwa itu sudah tentu. Kalau orang yang beriman dan bertakwa tentu saja akhlaknya akan baik. Nah, untuk itunya serta menjalankan Pancasila, karena di sini Pancasila belum tercover Pak. Menurut hemat saya. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila atau berpancasila serta berpancasila. Karena Pancasila kalau kita belum itu.
kita sedikit tonjolkan Pancasila. Terima kasih Pak. Ya. Jadi ada sedikit saran untuk yang ketiga, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ada statement atau pernyataan ketika seseorang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jelas dia sudah akan berakhlak mulia. Tapi yang menjadi permasalahan dari Pancasila belum tercover. Nah, mungkin kita akan bahas di sini satu persatu dari nilai-nilai Pancasila ya. Yang pertama jelas ada di sana, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu apa? Mungkin kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah memang harus tercantum di sana bahwa Pancasila tersebut harus tercantum gitu Pak? Memang harus tercantum atau mungkin bisa dapat diwakili oleh poin-poin yang lain? Saya rasa harus tercantum Pak Pancasilanya, walaupun memang ada di dalam season-season yang lainnya ada dari bagian dari Pancasila. Saya rasa Pancasilanya harus memang dikedepankan juga, karena negara kita adalah negara Pancasila. Jangan memberikan motivasi kepada siswa juga untuk selalu bertindak sesuai dengan Pancasila juga. Saya rasa harus ada. Kalau itu tidak dihapus, ditambahkan saja serta berpancasila boleh Pak. Tapi Pak, menurut saya kan ini udah ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu kan sila pertama Pancasila. Terus yang lain-lainnya tuh ada kebinekaan global. Itu sudah termasuk ke Pancasila, tidak harus dicantumkan sesuai dengan Pancasila. Tidak harus, kalau menurut saya. Baik, Bapak menginginkan mencantumkan kata Pancasila di poin yang ketiga. Sedangkan yang lain menyatakan bahwa kata Pancasila tidak usah tampil karena sudah tercover dengan poin-poin yang lain. Misalkan untuk yang pertama jelas tercantum, yang kedua poin sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin di sana ada menghargai tiap perbedaan, mungkin itu masuk ke dalam sila yang kedua. Kemudian nilai global itu dari sila ketiga. Keempatnya mungkin yang keempat belum tampil di sana. Itu Pak baru termasuk diantaranya butir-butir dari Pancasila, bagian dari butir-butir Pancasila. Makanya untuk lebih luasnya Pancasilanya kami rasa harus diadakan. Kalau kita lihat memang banyak kan butir-butir, tapi untuk lebih itunya harus ada, saya rasa Pancasilanya. Kata Pancasilanya harus ada. Silakan. Kalau ada juga. Ya mungkin dari Pak Sukma katanya ingin ditambah Pancasila. Berpikir beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia itu masuknya sila pertama dari Pancasila. Sebetulnya Pancasila setiap hari dilaksanakan, makanya ke peserta didik juga atau ke anak di dalam kehidupan sehari-hari kita harus sesuai dengan Pancasila, baik sila pertamanya, kedua sampai sila kelima itu sudah ditanamkan ke anak. Mungkin ini Pak Sukma ingin dicantumkan, mungkin itu. Mungkin Bapak pembimbing sama Ibu bisa menambahkan Pak, biar kami tidak terlalu larut gitu. Visi atau misi. Pak itu sana misi. Judulnya misi itu. Itu misi. Oh. Ya, berbicara misi, ini pertama konsep dulu ya. Visi itu sebenarnya ada 4 syarat untuk membuat visi. Yang pertama, visi itu berorientasi ke depan, bukan hari ini. Iya. Jadi kalau berbicara hari ini, itu misi. Dan program yang dilakukan hari ini itu adalah misi. Kalau visi, lembaga ke depan menjadi apa? Iya. Itu visi. Kemudian itu harus mengekspresikan kreativitas. Ada nggak di sana untuk kedepannya seperti apa?
beda seperti apa. Nanti ini hanya penjabaran mungkin. Iya. Itu penjabarannya. Dan dibiasakan biasanya atau memang harus biasanya menjadi ketentuan isi itu singkat, padat, singkat, mudah diingat. Oh, itu mungkin akan mengatakan, kan hebat, oh, berarti suka mudah dua tuh. Iya. Nah, orang akan melihatnya tidak suka mudah dua lagi nanti. SD gen hebat, Iya. pasti akan bicaranya itu. Nah, yang kedua, sudah nggak itu berorientasinya pada siswa? Karena perubahan paradigma visi sekarang bukan lagi orientasinya sekolah, tapi bagaimana meningkatkan berdampak pada apa yang kita lakukan ini berdampak pada siswa. Dan itu waktunya minimal 5 tahun. Iya, betul. Jadi diprediksi 5 tahun ini anak harus jadi ini nih. Oh, nah visi yang sekarang, misinya harus begini-begini untuk mewujudkan cita-cita 5 tahun yang Iya. Nah, kemudian prinsipnya ada sen nilai atau penghargaan bagi masyarakat. Itu minimalnya ada 4 ya syarat membuat visi. 1 itu orientasinya ke depan, bukan sekarang. Iya. Kalau sekarang dibuat itu adalah misi untuk mencapai tujuan yang akan datang. Yang kedua mengekspresikan kreativitas. Ada. Nah, profil Pancasila ini sedang tren. Iya. Di dalamnya ada profilnya. Dalam profil pelajar Pancasila itu ada biasanya mewujudkan siswa atau peserta didik yang unggul dalam apa? Tahun 5 tahun ke depan itu anak mau diciptakan satu, tadi ada iman dan takwa dan berakhlak mulia. Nah, karakter sebetulnya ini ada kalau dalam kamus thesaurus. Karakter itu ada karakter akhlak dan karakter kinerja. Karakter akhlak itu akhlak yang mulia itu. Jadi karakter terbagi 2 buah. Ada karakter akhlak yang disebut itu akhlak yang mulia. Ada karakter kinerja. Contoh jujur itu karakter akhlak. Tapi anak cepat menyelesaikan pekerjaan itu karakter kinerja. Jadi dengan kata karakter saja itu sudah mencakup karakter akhlak dan karakter kinerja. Jadi misalkan iman dan takwa serta berkarakter, artinya karakter itu sudah mencakup 2 tadi. Karakter akhlak dan karakter kinerja. Kebinekaan global memang dalam program pelajaran Pancasila itu ada. Nah, kira-kira dengan gen hebat saja itu sudah satu mewakili keinginan kita, cita-cita 5 tahun yang akan datang, satu itu. Yang kedua, apakah bisa dipahami oleh keseluruhannya? Karena setelah misi dibuat, misinya harus ada, programnya harus ada. Dengan kita punya tujuan, misalkan Grand Hub, Grand Y-nya sudah ada, tapi kita tidak memiliki Big Y-nya. Big Y itu adalah misi untuk menuju visi yang tadi. Nah, jadi kalau visi ini cukup, apakah sudah cukup? Ini nanti ditembaknya ini Pak Ucu mau apa yang lain misalkan kalian negara yang lebih simpel, misalkan terwujudnya peserta didik yang full dalam kalau impact iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang lainnya mungkin masih itu. Jangan cari formula yang lebih mohon. Kalau terwujudnya yang hebat sudah selesai. Iya. Apa? Iya, udah cukup. Kalau saya rasa Pak untuk visinya terwujudnya gen hebat, udah aja. Tinggal itu mah ke bawah mah budayanya termasuk sebelum itu. Gennya apa? Iya, itu termasuk ke bawahnya dalam misinya. Masuknya ke misi sebelum misi yang lain diuraikan itu bisa dimisi Pak, karena itu akan merupakan juga uraian daripada kata gen hebat. Kalau kata saya itu. Nah, jadi begini, kalau untuk penjelasan itu, jadi buat satu kalimat yang terpisah.
Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 itu coba gantikan Ya. disatukan menjadi satu kalimat. Iya. Satu kalimat. Kalau itu hebat, oke penjelasan Iya, itu. bisa, Tapi bisa. kita satukan apa? Ya. Coba kita itu buatnya satu kalimat. Misalnya terwujudnya peserta didik yang unggul dalam apa? Nah, jadi buat satu kalimat dulu atau panjang lain tapi dicatat yang hebat. Iya. kreatif, berakhlak mulia, serta Mandirinya ada kebinekaan. sampai anak-anak malah konsepnya dirangkaikan atau aja 5 kalimat dan sebagainya jadi satu. Iya. Itu jadi visi. Penjelasan hebatnya itu udah oke. Iya, betul. Penjelasannya. Udah penjelasan Biar hebatnya. anak apa kan hebat baca hebat nanti hidup ini kan gitu. Iya. Nah sekarang dari rangkuman itu dibuat satu kalimat yang mengcover seluruhnya yang ada di dalam yang hebat. Jadi terwujudnya peserta didik atau mau generasi pakai generasi. Mau generasi. Hebatnya, Pak. Oke generasi. Generasi yang religius dulu. Oh ya nggak apa-apa. Religius. Yang karena memang religius yang pertama religius itu berarti implikasi dari beriman dan bertakwa kan? Ya. Religius, kreatif, kreatif itu mempunyai keinginan sendiri, jadi bisa Nah itu kan ada di kreasi tuh. Iya. Berarti kan kreatifnya ada. Kalau ditulis kata kreatif, mandirinya coba ada, berkebinekaan global ada. Terus penguasaan teknologi dan pengetahuannya ada. Ilmu pengetahuan dan teknologinya ada. Unggul ya, pakai unggul ya. Iya. Unggul ya. Kita saran dari bapak-bapak, ibu-ibu silakan. Bentuk satu kalimat yang simpel, singkat, padat, tepat. terwujudnya generasi yang religius, kreatif, bersikap nasionalisme, dan unggul dalam menguasai ilmu Dan pengetahuan. teknologi. Oke. Karakternya ada? Atas. Belum. Tempelkan. Berarti terwujudnya siswa yang kreatif, Generasi ada siswa. generasi yang religius, kreatif, Berkarakter dulu. Bu. berkarakter, Nah, karakter, bersikap nasionalis. Betul apa? mana? Kalau berkebinekaan global Nasionalisme. masuk nasionalisme nggak? Berkebinekaan global masuk, Pak. Masuk. Jadi jangan ada dua kata yang sama dimasukkan. Iya, berarti nasionalisme saja. Dan unggul dalam ilmu iptek. Unggulnya kan udah di depan. Yang pakai itu. Nasionalis serta dalam iptek gitu. Menguasai iptek. Penguasaan iptek. Sini yang kalimatnya. Satu kalimat yang singkat padat. Kalau ini konsiderannya itu penjelasan. Kata hebat itu ini. Religius, kreatif, berkarakter, nasionalisme, serta satu lagi itu apa atas dalam nasionalisme. Soalnya lah nyaratin tadi dia kira mun aya album deui kan coret. Milan. Ya, sok. Kira deui itu kalian. Apakah kita finishing dulu di sini, Pak? Atau tidak masuk ke misi? Kalau misi silakan aja. Untuk mencapai di sini kan judulnya juga Visi. dan prakarsa perubahan. Iya. Jadi kita visi dulu. Iya. Misinya mana we? Ya. Ibu badan sareng pamapala sadayana. Misalkan untuk mewujudkan religius itu apa? Misalkan nanti misinya terwujudnya peserta didik yang beriman dan takwa itu kan bisa itu. Kalau misi boleh banyak-banyak per bagian-bagian. Kalau visi satu kalimat kan. Jadi dari visi itu nanti akan dijabarkan. Di misi. Misalkan untuk peningkatan
religius itu visinya bagaimana? Untuk meningkatkan karakter, visinya tambah lagi gitu kan? Boleh. Jadi kalau di sana satu kalimat bisa dijabarkan oleh visinya bisa 5. Iya. Nah untuk program itu lebih banyak, misalkan meningkatkan religius, berarti programnya apa tuh? Doa bersama, peringatan hari besar Islam, kan ada. Jadi program-program atau misalkan one day one juz, 1 hari 1 juz misalkan membaca Quran, itu program. Jadi program itu boleh kira-kira untuk mewujudkan visi tadi dari penjabaran visi apa. Jadi boleh program banyak. Untuk pengetahuan misalkan literasi tiap hari apa, kegiatan literasi untuk pojok bahasa, pojok sudut baca. Nah itu program-program, boleh banyak program untuk nah teknologi nih, karena teknologi tahun yang akan datang itu kemudian visioner ke depan. Nah itu yang menjadi permasalahan pada saya sekarang. Baru saya bisa sampai kepada sekolah seperti ini. Apakah memang kalau cukup seperti itu sudah hebat saja? Apa ada mungkin seperti pola ada tambahan terwujudnya game hebat yang gaungnya rame usah ya, sudah ada. Kalau mau game hebat sudah ada. Udah. Itu wujudnya game hebat udah gitu Pak. Terwujudnya game hebat. Nah hebatnya itu Iya. hanya yang di Badagang, kecil, yang penting kelihatannya hebat. Di Jakarta. Bahan yang di hanya besar kan Pak, hanya besar, kayaknya besar, kayaknya besar gitu kan. Penjelasan dalam arti dan orang itu tidak perlu Itu mandiri, efektif. Saya masih kembali kepada bapak-bapak ibu bisa diskusi apakah mungkin kita putuskan untuk visi sekolah seperti ini atau ada perubahan. Saya kembalikan lagi kepada hanya besar gitu ya Pak. Iya. Apa sih Pak? Terus terwujudnya Jadi aktif berkolaborasi saja di sekolah dan sebagainya nggak usah. Nah gitu. Nah gitu. Kemudian hidup mandiri, efektif, bagaimana bertakwa. terampil. Yang paling tidak itu berkolaborasi dalam pengetahuan. Pengetahuan. Nah gitu. Terampil dalam Jadi maka dengan ini saya menyimpulkan untuk visi sekolah SD 2 Sukamurni ada perubahan dari visi lama menjadi visi yang baru, yaitu terwujudnya game hebat, di mana kepanjangan ataupun penjabaran dari game hebat tersebut adalah terwujudnya generasi yang hidup mandiri, efektif dalam berpikir dan bertindak, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, aktif berkolaborasi dan terampil dalam berteknologi. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ucapkan terima kasih kepada semua peserta diskusi yang hadir, juga kepada mentor PMP yang berkenan saat ini menjadi moderator kami. Juga saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Sekian acara diskusi yang dapat kita laksanakan hari ini. Mudah-mudahan visi sekolah yang kita buat menjadi satu hal tujuan bagi kemajuan diri kita di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.